Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita saat teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari NKB 3, Terpujilah Allah, ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami,
supaya hati kami damai, senang dan berbaharu oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Dengarlah hukum Taurat dalam ibadah minggu kita hari ini. Hukum Taurat yang ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Andaikan kasih-Mu tidak meraguku, ku lemah, seluruh hidupku tidaklah menentu, lelah resah. Kau ulur tangan-Mu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini, yang tertulis di Rom 12 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 nanti kita sama-sama membacanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan betapa
keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ke-22 setelah Trinitatis 5 November 2023 dari kitab Amsal 3 ayat 9-10 dengan topik muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Amsal pada pasal 3 ini merupakan ajaran dari Raja Salomo tentang bagaimana kita mendapatkan berkat dan hikmat Tuhan di hidup ini. Salah satu cara mendapatkannya adalah dengan sukacita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Memuliakan Tuhan dengan harta dan hasil yang terbaik yang pernah kita miliki. Sebenarnya itu telah diceritakan dalam Alkitab pada awal penciptaan, di mana Habel memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Ia dengan sungguh-sungguh memberikan hasil pertanian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 4. Habel menghormati Allah melalui hartanya, memberikan harta yang terbaik dari hasil pertama dari segala pertanian, usaha, dan pekerjaannya. Itu adalah perintah Allah kepada orang-orang percaya yang harus kita pahami, yang juga diteladani oleh bangsa Israel, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, pada dasarnya manusia dengan mudah mengatakan bahwa ia mencintai Tuhan. Namun terkadang sangat berat bagi kita melakukan perintah Tuhan, yaitu dengan sukacita rela hati mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan, terutama jika berbicara tentang harta benda atau materi. Kita harus mempercayai bahwa hidup ini bukanlah milik kita semata. Kita telah dipercayakan oleh Tuhan sebagai pengelola, dan Allah adalah the owner, pemilik dari semua yang ada dalam hidupmu, termasuk dirimu yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Maka jika Allah adalah pemilik dari apa yang saudara-saudara miliki sekarang, apakah menurutmu Allah akan membiarkan miliknya sia-sia terbuang, tidak percuma? Janji Tuhan dikatakan dalam ayat berikutnya pada ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekali lagi, give the best,
Berikan yang terbaik, karena itu adalah merupakan milik Tuhan. Don't ever, jangan pernah saudara-saudara menahannya, merasa bahwa ini adalah untukku, milikku, keep for yourself. Jangan. Biarkan Allah melimpahkan kasih setianya, berkat-berkatnya atas hidupmu dan dalam keluargamu. Pada kitab 2 Korintus 9 ayat 7-8 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudaraku, ingatlah bahwa janji ini tidak boleh dipahami sebagai jaminan kekayaan materi semata yang tak terukur, atau sebagai formula ajaib untuk kemakmuran, welfaremu, finansialmu. Tuhan adalah pemberi segala berkat, dan Dia tahu apa yang kamu butuhkan untuk pribadi lepas pribadi. Kelimpahan yang dimaksud dalam ayat 10 ini adalah berkaitan dengan penyediaan penuh oleh Tuhan dalam semua aspek kehidupanmu. Spiritual, psikologis, dan juga materi tentunya. Tuhan adalah the only, satu-satunya pemasok bagi kebutuhanmu. Dan Dia berjanji dan pasti menepatinya, bahwa Yesus selalu memelihara, menjaga, dan melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus menasihati kita semua untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, dan semuanya hal lainnya akan ditambahkan kepada kita. Ini berarti bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan dan mencari kehendak-Nya, Dia mengurus semua kebutuhan kita. Janji kelimpahan jangan pernah dilihat sebagai pengejaran kekayaan materi saja, melainkan juga sebagai belief, keyakinan akan penyertaan dan kesetiaan Tuhan untuk menopang hidupmu. Trust me, percayalah, Tuhan mengetahui kebutuhan kita dan Dia akan memeliharamu sesuai dengan rencana yang Dia miliki untuk masing-masing kehidupan orang percaya. Karena itu, saat saudara-saudari memuliakan Tuhan dengan harta milikmu, kita tidak boleh memiliki pola pikir serakah atau hanya mencari keuntungan pribadi saja. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus memahami pentingnya memuliakan Tuhan dengan sumber daya yang saudara-saudara miliki. Saudara, kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah semuanya from God, dari Tuhan semata-mata. Termasuk kemampuan dan manajemen peluang finansial kita. Cara praktis untuk menjalankan prinsip-prinsip itu adalah melalui anggaran keuangan dan menetapkan rencana yang bijak dan bermanfaat untuk hidupmu. Karena itu, menabunglah untuk masa depanmu. Jangan pernah boros. Hindari pinjaman online karena bunganya mencekik, menjerat leher kita. Apalagi judi online. Dia begitu menggoda. Dia ada di smartphone kita day by day. Hindari.
Jangan hidup hedonisme, berkelebihan, berkemewahan, namun tetaplah bersyukur dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan, serta memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puja dan puji, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami mengucap syukur ketika kami mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kami diminta untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui harta benda yang Engkau berikan kepada kami. Give the best for God. Buah sulung, perpuluhan, persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan akan melipat ganda dengan melimpah-limpah berkat bagi kami. Terutama berkat penebusan, keselamatan dari dosa-dosa dan maut. Terutama kesehatan fisik, keluarga yang saling menopang satu sama lain. Terutamanya kesempatan hidup untuk beraktivitas dan melayani sesama orang percaya. Biarlah kami meneladani Habel yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kami meneladani apa yang Yesus katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kemudian Tuhan akan menambahkan semuanya kepada kami. Bagi para pekerja, juga yang pensiun, juga yang sedang meniti karir, jika sudah pada waktunya, kami harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Khususnya untuk penopangan pelayanan di seantero HKBP dengan program yang terbaru, sentralisasi keuangan. Gereja saling menopang satu sama lain. Khususnya gereja-gereja besar di kota-kota metropolitan dengan begitu melimpah berkat dan pekerjaan dan sebagainya. Kami sudah memberikan support yang terbaik untuk pelayanan di pelosok-pelosok, gereja-gereja terpencil, dan itu tentu membutuhkan perjuangan panjang, kesungguhan, dan keimanan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemimpin dari tingkat tertinggi presiden sampai RT RW, beri hikmat yang kepadanya yang mengayomi masyarakat, majemuk, plural, berbeda-beda, tapi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kami berdoa juga untuk pelayanan di gereja HKBP Resort Tanjung Priuk ini. Para pendeta perladonya melayani dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tidak hanya hidup dan pelayanannya, tapi perpuluhan persembahannya untuk Tuhan tentunya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu, bapak, lansia, khususnya dalam hidup, pekerjaan, dan studi mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan please sembuhkan dia. Jika ada yang bergumul, kuatkan dan teguhkan mereka. Jika yang sedang mencari pekerjaan, cukupkan, berikan pekerjaan kepadanya. Dan beri hikmat kepada anak-anak kami yang sedang sekolah atau kuliah. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu sama
Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.